Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hardianti MPD selaku dosen pengampu mata pelajaran Sosiologi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Joko Sahid, mahasiswa PAI IAIN Fatahul Muluk Papua. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema sosiologi tentang pendidikan dan tokoh-tokohnya. Tahap-tahap pendekatan sosiologi pada pendidikan. Pendekatan ialah sikap dan siasat seseorang untuk atau dalam menyelesaikan sesuatu maksud. Menurut Damsar, pendekatan sosiologi tentang pendidikan terdapat 3 tahap, antara lain: pertama, peletakan fondasi sosiologi pendidikan; kedua, teori sosiologi pendidik sebagai pendidikan; ketiga, penguat fondasi sosiologi pendidikan. Menurut Rose dan Afton, untuk menghindari penonjolan tokoh tertentu sementara yang lainnya tersembunyi, maka dipandang elok untuk mendiskusikan beberapa tokoh yang berjasa dalam meletakkan fondasi sosiologi pendidikan, sehingga mereka menjadi rujukan untuk menerus atau sebaliknya sebagai sanggahan oleh pemburu dalam pemikiran sosiologi pendidikan pada masa berikutnya. Berikut tokoh-tokoh yang dipandang berjasa dalam peletakan fondasi sosiologi pendidikan. Yang pertama, sumbangan Karl Marx. Antara lain pendekatan materialisme historis, teori aliansi Karl Marx, teori perubahan sosial pada The Communist Manifesto, dan tentang agama pandangan. Sedangkan sumbangan Emile Durkheim antara lain: yang pertama, pendekatan fungsionalisme sosiologi, asumsi bahwa gejala sosial meliputi itu adalah real dan mempengaruhi kesadaran individu maupun perilakunya, yang berbeda dengan karakteristik psikologis, biologis, maupun karakteristik individu lainnya. Maka Durkheim menegaskan bahwa subjek sosiologi adalah fakta sosial. B. Tesis solidaritas sosial. Dalam bukunya The Division Law in Society, Durkheim menjelaskan tentang tipe solidaritas sosial dalam masyarakat, yaitu masyarakat yang berlandaskan solidaritas mekanik dan organik. Teori perubahan sosial masih dalam bukunya The Division of Labor in Society, Durkheim menerangkan bahwa perubahan dari solidaritas mekanik menjadi organik dimulai dengan adanya pertambahan disertai oleh kepadatan moral, yaitu pertambahan penduduk disertai pertambahan komunikasi dan interaksi antara para anggota. Konsekuensi perjuangan hidup menjadi tajam. Yang ketiga, sumbangan Max Weber. Sumbangan Max Weber yang tidak kalah pentingnya dengan Emile Durkheim antara lain: A. Analisis tipe ideal dan metode Verstehen merupakan desain kategori interaksi. Tipe ideal adalah jalan yang mengalir yang ditempuh untuk suatu penjelasan. Adapun metode Verstehen atau juga dikenal dengan metode pemahaman interpretatif, yaitu suatu cara untuk memahami makna suatu yang dikaitkan dengan dirinya maupun orang lain. Adapun caranya sebagai berikut. Yang pertama, rasional, sesuatu yang dipahami secara masuk akal. Yang kedua, empatik, kemampuan untuk memahami menempatkan diri dalam kerangka berpikir orang lain. Yang ketiga, apresiatif, cara pemahaman arti subjek sendiri untuk memahami arti subjektif tindakan orang lain. B. Tesis perkembangan kapitalisme. Dalam karyanya The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Weber menegaskan bahwa kapitalisme bukan produk dari faktor ekonomi, tetapi juga produk dan faktor di luar ekonomi. Faktor di luar ekonomi yang juga turut mempengaruhi terbentuknya kapitalisme antara lain adalah jenis atau karakteristik pemahaman masyarakat atas agama. C. Tipologi tindakan sosial, kewenangan dan birokrasi suatu tindakan individu yang memiliki arti atau makna bagi dirinya dan dikaitkan dengan orang lain. Dan Weber menemukan 4 tipe tindakan sosial, yaitu 1. Tindakan rasional instrumental, tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pilihan. 2. Tindakan rasional nilai, tindakan di mana tujuan telah ada dalam hubungan dengan nilai absolut dan nilai akhir bagi individu.
3. Tindakan efektif, tindakan yang didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. 4. Tindakan tradisional, tindakan karena kebiasaan atau tradisi. Tokoh sumbangan tentang sosiologi pendidikan. Penguat fondasi dimaksud sebagai para tokoh teori sosiologi yang melakukan suatu aktivitas ilmiah untuk membayangkan, merevisi, dan mempertajam teori yang telah dikembangkan oleh para peletak fondasi seperti yang disebut sebelumnya di atas, seperti Marx, Durkheim, Weber, dan Mead. Adapun tokoh penguat fondasi sosiologi pendidikan yang diperbincangkan antara lain: 1. Sumbangan Alfred Schut. Dalam pandangan Schut, menyebutkan bahwa Weber tidak membedakan antara action yang dianggap sebagai suatu yang masih sedang berlangsung dan acts yang sudah selesai, antara makna penghasil suatu benda kultural dan makna benda yang dihasilkan, antara makna tindakan action dan makna tindakan orang lain. Menurut Schut, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, kita terus-menerus menafsirkan makna subjektif dari orang-orang lain. Proses ini berlangsung terus dan oleh Schut dibedakan antara interpretasi dari dua motif yang ada, yaitu in order to atau untuk atau tujuan, dan because of karena atau sebab. Motif in order to, untuk atau tujuan, merujuk pada suatu keadaan pada masa yang akan datang di mana aktor berkeinginan untuk mencapainya melalui perbedaan tindakan. Motif seperti ini bersifat objektif, menggambarkan masa lampau yang ditafsirkan oleh masa kini. 2. Sumbangan Antonio Gramsci. Gramsci dipandang sebagai seorang intelektual yang dipengaruhi pemikiran Marx. Pemikiran Gramsci yang paling banyak dikutip oleh para ilmuwan sosial dan humaniora adalah konsep hegemon. Gramsci memperoleh istilah hegemoni dari perdebatan di Komintern pada tahun 1923-6 dan tulisan filosof Italia Vincenzo Gioberti. Hegemoni itu sendiri ia artikan sebagai praktik kepemimpinan budaya yang dilakukan oleh ruling class, yang menjadi isi dari filsafat praksis. Perubahan yang ditempuh melalui praktik coercion yang menggunakan kekuasaan eksekutif dan legislatif atau intervensi yang dilakukan polisi, melainkan menggunakan ideologi. Hubungan antara konsep hegemoni dan sosiologi pendidikan adalah pendidikan dilihat memiliki peran yang strategis dalam mengabsahkan hegemoni dan yang dominan. Ia mensosialisasikan kaum muda bukan hanya fakta-fakta dunia, tetapi juga tentang sikap terhadap fakta ini. Kaum intelektual dapat memainkan peran penting untuk mempertahankan status quo yang ada, termasuk hegemoni kebudayaan dominan. 3. Sumbangan Talcott Parsons. Parsons dikenal sebagai penggagas struktural fungsional yang memfokuskan kepada masalah-masalah sistem tindakan maupun sistem sosial. Pendekatan sistem yang ditawarkan merupakan refleksi pengaruh dari sosiologi Italia Vilfredo Pareto yang mengedepankan keseimbangan homoestatika. Ada 4 persyaratan fungsional yang dibutuhkan oleh suatu sistem, yaitu adaptation atau adaptasi, goal attainment atau pencapai tujuan, integration atau integrasi, dan latent pattern maintenance, pola pemelihara laten. 4 kebutuhan fungsional ini disebut AGIL. Akronim dari adaptation menjamin sumber daya masyarakat dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam sistem. Goal attainment menjamin penggunaan sumber dilakukan secara efektif dalam meraih tujuan tertentu. Integration dengan membangun landasan yang kondusif bagi terciptanya koordinasi yang baik antara elemen sistem, dan latent pattern maintenance, pemelihara stabilitas keseluruhan norma struktural dan berbagai batasan yang ditetapkan sistem. 4. Sumbangan Louis Althusser. Menurut Robinson, Althusser memandang negara sebagai sebuah mesin penindasan yang memungkinkan kelas-kelas berkuasa
Althusser menegaskan bahwa proses ini berlangsung melalui aparat represif negara sebagai polisi dan tentara, serta aparat ideologinya seperti pendidikan, keluarga, media, massa. 5. Sumbangan Pierre Bourdieu. Sumbangan terbesar dari Bourdieu terhadap sosiologi pendidikan adalah idenya tentang kapital yang dihubungkan dengan pendidikan. Ia melihat bahwa terdapat hubungan antara pendidikan dan tentang kapital budaya dan simbolik. Kedua kapital ini direproduksi dan dilanjutkan melalui sekolah. Teori pendekatan sosiologi pada pendidikan. Dalam sosiologi, teori telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam bab ini, kita hanya membatasi 4 teori, yaitu 2 pada tingkatan makro dan 2 pada mikro. Perbedaan antara makro dan mikro berkisar pada tingkatan mana suatu analisis ini dilakukan. Apakah ada tingkatan individu atau interaksi atau tatanan struktur? Jika analisis dilakukan pada tataran individu atau interaksi, maka dikenal sebagai teori mikro. Sebaliknya, jika pada tingkat struktur, maka dikenal sebagai teori makro. Pembahasan berkisar pada baik teori sosiologi makro maupun mikro, yaitu teori struktural fungsional dan konflik sebagai teori sosiologi makro, serta teori interaksionisme, simbolik, dan pertukaran sebagai teori sosiologi mikro. Teori struktural fungsional. Istilah fungsional dalam pandangan Durkheim dipahami dalam 2 makna, yaitu sebuah sistem dari pergerakan penting seperti pencernaan atau respirasi. Makna kedua mengacu pada relasi atau keterkaitan dalam pergerakan tersebut, termasuk hubungan saling ketergantungan dalam setiap organisme. Teori struktural fungsional muncul dilatar belakangi oleh perkembangan masyarakat yang dipengaruhi semangat Renaissance. Teori struktural fungsional menjelaskan bagaimana fungsinya suatu struktur. Setiap struktur akan tetap ada sepanjang ia memiliki fungsi. Oleh sebab itu, kemiskinan misalnya akan tetap ada sepanjang ia memiliki fungsi. Herbert Gans menemukan beberapa fungsi kemiskinan bagi masyarakat Amerika, yaitu menyediakan tenaga untuk pekerjaan kotor bagi masyarakat, membuka lapangan kerja baru karena dikehendaki oleh orang miskin, memanfaatkan barang bekas yang tidak digunakan oleh orang kaya. Orang miskin memberikan standar penilaian kemajuan bagi kelas lain. Kemiskinan menyediakan alasan bagi munculnya kalangan orang kaya yang membantu orang miskin dengan berbagai badan amal. Menyediakan tenaga fisik bagi pembangunan monumen kebudayaan. Asumsi teori struktural fungsional tentang asumsi dasar yang dimiliki oleh teori struktural fungsional dapat kita pahami melalui pendapat Ralph Dahrendorf. Antara lain, setiap masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang terstruktur secara relatif mantap dan stabil. Elemen-elemen terstruktur tersebut terintegritas dengan baik. Setiap elemen dan struktur memiliki fungsi dan memberikan sumbangan pada bertahannya struktur itu sebagai suatu sistem. Setiap struktur yang fungsional dilandaskan pada suatu konsensus nilai di antara para anggotanya. 2. Teori struktural konflik. Teori ini muncul sebagai pengkritik utama teori struktural fungsional. Didorong rasa yang tidak puas terhadap teori struktural fungsional, maka sejumlah pemikir mencoba beroposisi dengan membangun tradisi lain. Teori struktural konflik menjelaskan tentang bagaimana struktur memiliki konflik. Berbeda dengan teori struktural fungsional yang menekankan pada fungsi dari elemen-elemen pembentuk struktur, teori struktural konflik melihat bahwa setiap struktur memiliki elemen yang berbeda. Elemen yang berbeda ini memiliki motif, maksud, kepentingan, atau tujuan yang berbeda-beda pula. Perbedaan ini memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegritas, konflik, dan perpecahan. Asumsi teori struktural konflik tentang asumsi dasar yang dimiliki oleh teori struktural konflik dapat kita pahami melalui pendapat Ralph Dahrendorf, yaitu setiap masyarakat dalam setiap hal tunduk pada proses perubahan. Perubahan sosial terdapat di mana-mana. Setiap masyarakat dalam setiap hal memperlihatkan pertikaian dan konflik-konflik sosial
terdapat di mana-mana. Struktur sosial merupakan bentuk jalinan di antara unsur-unsur sosial yang pokok dalam masyarakat yang menunjukkan pada bentuk seluruh jaringan. Hubungan antar individu dalam masyarakat di mana terjalin interaksi dan komunikasi sosial. Setiap elemen dalam suatu masyarakat menyumbang disintegritas dan perubahan. Setiap masyarakat didasarkan pada paksaan dari beberapa anggota dan anggota atas orang lain. Teori interaksionisme simbolik. Teori interaksionisme simbolik memahami realitas sebagai suatu interaksi yang dipenuhi berbagai simbol. Kenyataan merupakan interaksi interpersonal yang menggunakan simbol-simbol. Asumsi teori interaksionisme simbolik dalam mendiskusikan asumsi teori interaksionisme simbolik. Kita menggunakan pendapat dari Turner. Menurut Turner ada 4 asumsi dari teori interaksionisme simbolik, yaitu manusia adalah makhluk yang mampu menciptakan dan menggunakan simbol. Manusia menggunakan simbol untuk saling berkomunikasi. Manusia berkomunikasi melalui pengambilan peran. Masyarakat terbentuk, bertahan, dan perubahan berdasarkan kemampuan manusia untuk berpikir, mendefinisikan, melakukan refleksi diri, dan melakukan evaluasi. 4. Teori pertukaran. Teori pertukaran melihat dunia ini sebagai arena pertukaran, tempat orang-orang saling bertukar ganjaran atau hadiah. Apapun bentuk perilaku sosial dari persahabatan, perkawinan, atau perceraian tidak lepas dari soal pertukaran. Asumsi teori pertukaran memiliki asumsi dasar sebagai berikut. Yang pertama, manusia adalah makhluk rasional. Dia memperhitungkan untung dan rugi. Yang kedua, perilaku pertukaran sosial terjadi apabila perilaku tersebut harus berorientasi pada tujuan yang hanya dapat dicapai melalui interaksi dengan orang lain. Perilaku harus bertujuan untuk memperoleh sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Yang terakhir, transaksi-transaksi pertukaran terjadi hanya apabila pihak yang terlibat memperoleh keuntungan dari pertukaran itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan demi kesempurnaan video dan tugas ini. Bila benar itu petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bila salah kebodohan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.